Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sular Solo Channel. Kali ini konten saya akan memuat mengenai transportasi, yaitu rencana dibangunnya jembatan Jawa Bali. Ya, apa keuntungan Selat Bali dibangun jembatan? Ya, kalau kita melihat yaitu dibangunnya jembatan Suramadu, itu jaraknya hanya kurang lebih 4 kilometer. Sedangkan arus dari Surabaya ke Madura itu jauh lebih sedikit daripada arus Jawa ke Bali. Ya. Jawa ke Bali itu jaraknya kurang lebih 6 kilometer. Dan saya mengamati ada keuntungan-keuntungan yang akan didapat, yaitu Pemda Bali, dan pemerintah pusat membangun jembatan Jawa Bali tersebut, termasuk Banyuwangi akan mendapatkan sekian persen dari pendapatan retribusi jembatan Jawa Bali nanti. Yaitu kalau kita gambarkan arus kendaraan yang akan lewat jembatan Jawa Bali, itu saya perkirakan yaitu bis yang akan lewat itu kurang lebih 500 bus, bisa lebih, itu dikenakan tarif 10.000 per bis, berarti sehari bisa masuk 5 juta rupiah. Sedangkan kendaraan bermotor itu kurang lebih per hari itu yang masuk dari Jawa ke Bali itu 1.000 kendaraan bermotor kali 5.000, itu tarif retribusi jembatan Jawa Bali. Berarti pendapatannya sama dengan bus, 500 bus 10.000 rupiah. Kalau kendaraan 5.000 rupiah, jadi sama juga. Berarti 5 juta rupiah. Kemudian truk juga kurang lebih 500 truk saya perkirakan, kurang lebih. Kalau truk itu ditarifnya lewat retribusi 10.000 sama dengan bus, itu berarti sehari 5 juta rupiah. Saya perkirakan. Jadi sehari itu retribusi yang didapatkan dari jembatan Selat Bali itu antara Jawa dan Bali itu kurang lebih 15 juta. Itu per day, setiap hari, Nah itu kalau 1 bulan dikalikan 30, berarti kurang lebih, saya perkirakan 30 kali 15 juta, kali 10, berarti sekitar 300 juta. Kemudian ditambah sepertiganya, 5 juta kali jumlah sekian tadi dari 3 komponen kendaraan itu kurang lebih separuh dari 150 juta, sekitar kurang lebih 75 juta. Jadi pendapatannya tiap bulan itu masuknya 300 juta ditambah 75 juta, 375 juta itu per bulan, berman. Kalau itu 1 tahun, saya perkirakan pendapatan itu bisa 3,7 M itu tiap tahun. Lah, itu tadi dilihat dari pemasukan dari retribusi karcis masuk dari
Jawa ke Bali lewat jembatan itu dikenakan tarif itu. Itu baru dari situ. Lah, yang namanya motor di Bali itu setiap parkir dikenakan 5.000, bis 20.000, truk 20.000. Itu berapa? Ya, kurang lebih tak saya hitung ya sama begitu saja. Berarti 1 bulan masuknya kurang lebih 0,5 M. Ya, berarti 1 tahun kurang lebih 4 M. Itu pendapatan dari Pemda Bali dari retribusi parkir, ya, antara kendaraan bermotor, bis dan truk, ya. Jadi pendapatannya 2 kali lipat dengan tarif jembatan, ya, tarif retribusi jembatan. Berarti 1 tahun itu bisa hampir 7 M, ya. Berapa kalau kita bandingkan dengan turis yang masuk ke Bali, ya? Kalau kita bandingkan pendapatan dari pemerintah daerah Bali dan pemerintah pusat, kalau kita lihat orang turis bawa kendaraan, bawa motor, bawa mobil, ya, bawa mobil pribadi, bus, ya, itu dilihat dari pendapatan dari pengusaha pom bensin, berapa ratus dan ribu liter yang dibeli di tiap-tiap pom bensin di Bali. Ya, kemudian parkir tadi sudah dihitung. Kemudian belum rumah makan, ya, belum hotel, ya. Belum lagi pendapatan di Bali yaitu dari hotel, semuanya itu karena tempat rekreasi pasti beli souvenir, oleh-oleh. Nah, ini banyak sekali yang beli oleh-oleh di Bali. Nah, itu banyak sekali pendapatan di Bali, dan tambah rame tambah cuan, ya, tambah rame tambah cuan. Itu resep ekonomi maju zaman sekarang, ya. Itu saya gambarkan keuntungan, ya, kurang lebihnya. Seandainya Selat Bali itu dibikin jembatan, ya, banyak keuntungannya, ya. Saya kira itu, saudaraku semua. Mudah-mudahan saja bagi masyarakat, baik yang berdomisili di Bali maupun di luar Bali, sebagai gambaran bahwa jembatan Bali itu tidak merugikan, justru akan menguntungkan pulau yang didatangi, yaitu Pulau Bali, ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you again.